Oke deh, pasti. tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam match yang kedua. Di game yang pertama, Cing cing. akankah San Landak menumbangkan sang robot kali ini di match kedua? Masih di MPL season yang ketujuh, we own this. We own this. Sudah ada Brans tentunya, masing-masing side lane ada Matt dan juga Butch. Matt ya, bukan Matt. Matt yang kalau kita lihat di top lane-nya sudah coba asik-asikan di sana. Oh, dia ketemu sama Ben ternyata. Oke, Iya. tapi ternyata KYY berada di garis depan kali ini yang menggunakan tank dan Rainbow. Rainbow balik lagi ke posisi sebagai support di tim Bigetron Alpha untuk kali ini. Dan Brans bakal dapetin tanpa adanya retribution karena keuntungan luar biasa. Lele karena seorang Rainbow, seorang posisi keluarga, tapi ternyata damage-nya terlalu sakit. Seperempat darah terakhir dari seorang Rainbow yang bukan pelangi. Rainbow yang bukan pelangi. Kalau kita lihat ternyata Ki ini menjadi tanknya. Pakvito tank. Esmeraldanya side. Gio lihat di bawah Gio. Aduh. Ada Granger yang berhasil mengamankan satu buah red buff dari seorang Bigetron Alpha. Dan bahkan Rainbow-nya benar-benar diganggu begitu saja. Meanwhile, di arah top lane, orange buff dari tim Onyx Esports masih berada di posisi yang cukup aman. Pakai Gio. kok Bunda nggak ada di sana. Sunsnya udah mengamankan terlebih dahulu, bahkan ini bakal jadi keuntungan karena Sunsnya benar-benar udah mengamankan 2 buff dan gold buffnya juga diamankan di arah bottom lane. Ini udah Oke. bagus banget ya untuk early-nya seorang Sans ya. Jadi Granger-nya udah punya damage yang bagus pasti sebentar lagi. Kalau udah level 4 terutama. Dia udah punya Death Sonata tentu. Untuk bisa memporak-porandakan dari Bigetron Alpha. Yes, Sansa bakal bebas banget tuh dapetin farming 2 orange buff. Dan bahkan Brans-nya sedikit tertinggal. Diganggu oleh Keyboy. Apakah Keyboy bakal mengeluarkan otok di garis depan sana. KYY sudah membantu pergerakan dari seorang Brans dan berhasil mengambil begitu saja, Gio. Bener. Kalau kita lihat Ki di situ emang cukup merepotkan juga ya. Ada batang hidung yang kelihatan itu kan bikin was-was juga, ngapain sih lo di sini. Sementara itu kalau kita lihat ada Ki juga nih Rainbow. Aduh, berikan lele yang belum kena kepada siapa-siapa, Le. Bener banget ini, benar-benar si Drian ngegoreng-goreng lelenya terus sampai dimakanin dari tim Bigetron Alpha. Brans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Damage masih bisa diamankan dan bahkan Suns-nya well farm banget. Dia udah di level 5 menuju ke level yang ke-6 dan bahkan di zoning out permainan dari tim Bigetron Alpha. Max kali ini di arah bottom lane juga bakal coba untuk bertahan. Boots Zoning masih lagi. zoning lagi sedikit demi sedikit. Keyboy menunggu level 4 dan Rian di depan sana ada KY dengan satu buah counter strike belum ada tapi langsung ditamankan dengan Imperial Justice. First blood harusnya diamankan oleh seorang KY. Rian langsung di follow up lagi, ada satu buah poin tambahan dari seorang Brans, dapetin satu orang. Keyboy Brans gak boleh pulang, mau jadi goyang masih ada Psycho-Knight dan di cover dengan baik. Bahkan Brans harus kehilangan purple buff-nya di sana, Gio. What a play banget dari Butch ya, benar-benar tahu kapan harus datang dan kali ini double kill diamankan oleh seorang Granger. Sans yang udah nggak sans banget Bener menghabiskan banget. Brans di situ. Sanse guling-gulingan langsung di sana, main lumpur, lihat dengan Death Sonata. Hey ladies, mau kemana kamu ladies? Langsung begitu. Tapi aku ini loh, kayak notice gitu apa yang diomongin sama KB tadi ketika Brody akhirnya terpick ya. Ya. Sempat KB tadi ngomong sebenarnya Brody ini karena udah keseringan di ban, akhirnya banyak tim yang mungkin belum Tidak memiliki playstyle dari Brody-nya sendiri. Karena apa? Karena Brody juga membutuhkan yang namanya range yang benar-benar free gitu. Oke, counter strike masih bisa dihindari. Imperial Justice ditangkap begitu saja. Kayak dengan damage yang cukup besar dari seorang Sans dengan buah Rhapsody. Belum ada Death Sonata. Brans gak boleh pulang, mau jadi goyang. Satu buah poin yang tidak berhasil diamankan oleh Brans. Dan gak ada killing spree dengan recall tas-tasnya. KB, ulang. Oh ya ya. Soalnya ada yang request kemarin. Apa tuh? Nyanyi tas-tas lagi dong ya? Oke, Ayo, 3, 2, 1. Tas 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 tas. Oke. Tolong direcord jadi ini ya ringtone sendiri. Iya. Alright, tapi kali ini Sans bakal coba untuk dapetin purple buff lagi terlebih dahulu. Yap. Tapi tentunya Gila, Sans ini 2 udah level kali. 8. Ada KY di arah belakang sana. Counter strike belum ada dan bahkan Max-nya bakal coba untuk mengusir mundur seorang Boots yang Asia 3. Boots memang laki-laki dingin, jutek, tapi ada Darkening dan Kelsa Sasuke berhasil menumbangkan seorang Boots di arah bottom lane. Lebih memilih untuk sabar, bahkan meanwhile di arah top lane-nya dari Sans bakal fokus untuk mendapatkan satu buah tato terlebih dahulu, Gio. Yoi, 2 orang berada di bottom lane sedangkan tidak melihat pergerakan dari Sans yang sudah mendapatkan 2 turtle in a row. Oracle. Ini bahaya banget. Oracle juga udah diamankan oleh seorang Uranus Bats. Ini nambah banget regennya.
absorbnya bahaya banget untuk seorang Buzz nanti di late Dan game. Sonata dikeluarin, kamu akankah mati dead di tangan Sonata? Ternyata tidak, tapi Rainbow bakal coba dikejar dan lumba-lumba ikan paus dari seorang cewek. Brave Fighters, beras, mencoba untuk mendapatkan satu tapi masih ada flicker. Sonata memang Taruh patung gak ini nyampe. ternyata gak nyampe. Ternyata ingatan akan mantan di arah top lane gak berhasil dapetin poin atas seorang cewek. Hampir aja cewek tidak selamat, sementara itu di bottom lane sudah ada Boots dan juga Sans yang sudah objektif gaming ke arah bottom lane-nya. Di situ ada Max yang mencoba untuk mengganggu-ganggu pergerakan dari Boots, tapi sepertinya membiarkan bottom lane-nya jebol begitu aja. Alright, bukan hanya itu aja kali ini. Dari Maxnya masih coba baku hantam dengan seorang Boots. Dan bahkan Bootsnya masih stabil banget posisi dari bottom lane. Cewek tapi harus kehilangan satu buah turretnya. Tapi kayaknya DPS terlalu besar. Dengan Selena masih bisa dihindari. Dan Keyboy di sana dengan otak-otaknya harus mundur. Ditumbang taruh paru memory. Dan Sonata nggak berhasil dapetin poin tambahan. Tapi berhasil masih melebih. Dengan satu buah Rhapsody. Damage cukup besar. Boots is coming. Flanking dari belakang. Merupakan seorang Bransnya. Brans terkejut terheran-heran. Dan Rainbow gak punya orang brilliance lagi. Sans masih mau lebih. Dan ternyata Sans sadar diri. Nggak jadi lupa daratan. Nggak jadi dapetin poin di arah mid lane. Langsung aja objektif ya ke mid lane, dan kali ini kita lihat matnya harus sekarat banget, hampir 3 dicolek sedikit pasti hilang. Dicolong-colong sekarang. Almost. It's never enough. Almost is never enough. Hampir nggak pernah cukup. Kalau cukup ya cukup. Dan Tapi nggak dua-duanya diambil orange, Wah, purple, gokil. Sans. Gila. Bener-bener owning jungle milik Bigetron Alpha. Dia bener-bener manfaatin gimana caranya karena Brans ini bener-bener lama banget dari segi junglingnya. Yes. Kita tahu sendiri bahwa Brody ini butuh teman untuk melakukan jungle, tapi kali ini dua-duanya diambil. Dua-duanya di zoning, bahkan Turtle yang ketiga. Gak mungkin akan diamankan dengan cepat untuk Ini- Onyx Esports, bahkan dari segi goldnya mau menuju ke arah 4000. Ini bisa Cepet bilang banget sih. owning gak sih? Owning banget, Iya, dan bahkan owning ini banget. bisa gue bilang kalau Turtle ketiga di bawah menit yang ke-7, Iya. itu tandanya lo dapetin Turtle dengan cepat banget. Ya, Iya. nanti akan ada Turtle Dari yang keempat. dari Turtle yang pertama udah hitungannya. Iya. Tapi mid damage-nya nggak bisa Oh. ditahan lagi. Wah. Monster kill. Sans berubah menjadi monster untuk kali ini. Sans sudah berada di atas angin. Yang penting satu, jangan sampai lupa daratan kali ini kalau Sans sudah dapetin 6 point kill. Ya ini bener kata tadi di Way of to Win-nya. Ketika Onyx mendapatkan early, ini bakal bikin bencana kalau kata Oji. Dan Yes. kalau misalnya Bigetron Alpha bisa bertahan sampai late game, ini bisa bencana untuk Onyx Esports. Apalagi kita tahu di situ ada Brans sebagai Brody yang kita tahu Brody adalah late game yang super duper keren banget, sakitnya luar biasa. Harus berhati-hati untuk Onyx Esports. Dan balik lagi kali ini. Masih ternyata Turtle yang kedua, Profesor. Yes, dan... Ya, Turtle yang keempat itu nanti. Oh, Turtle Tadi keempat udah ya? 3 kali. Tadi udah tiga kali ya? Udah. Iya, kan sekarang kan dipercepat di menit yang kedua dan maksimal itu di menit yang ke-9, artinya ada 4 turtle nanti. Oh, itu gua lupa ya. kita 2 pakai match yang lalu. Iya. Iya. Maksudnya, Oishi. nggak, maksudnya cepet banget. Kayaknya ini adalah Iya. Turtle 4 pertama ya, Be? Di MPL. Di MPL seems like enggak sih, kayaknya yang Enggak ya? kesekian deh. Kesekian. Kesekian Kalau- ya? Iya, kesekian. Oke. Alright. Tapi kali ini Sansnya. KYY dan Sonata satu hit terakhir kira-kira mau. Wih. Ternyata Sans dengan kali 6 yang nggak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Meanwhile, dari mid lane bakal coba dipaksa. Keyboy dicoba dengan otok yang mengusir mundur para pemain dari Oh, tim baru terutama. kali Lele yang berhasil kenai. Masih ada satu bom revive. 3 round soliter dan berat. Satu kali Rhapsody saja. Langsung tersisa. Nggak Gila. habis seperempat. Itu ibarat kata, tau nggak? Mau putus tinggal bilang doang itu. Iya pasti putus tuh. Pasti putus. Tapi ternyata lebih lanjut pengenannya. Ternyata ada yang gengsi, jadi nggak jadi ngomong. Bener. Kalau kita lihat Sansa dengan damage build-nya udah 3.877. 38.000. Oke, Ya. tapi 34.000 max-nya hampir bisa ditumbangin satu buah lele, tapi ternyata ada ikan lumba-lumba kaya yang tertahan di sana. Keyboy berhasil mendapatkan seorang Brand, bakal dibawa semuanya masuk dan dapat kita dapatkan. Oh my god, ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Bahkan Sansa dapetin poin tambahan lagi. Tersisa seorang hampir kawan masih bisa dihindari. Tas. Kalau kata Bung Cornel. Bener banget, Sansa udah bener-bener sans abis dengan menghancurkan setiap lawan yang ada di depan wajahnya. Matt kali ini berusaha untuk melakukan defense ke arah cewek dan juga terhadap Sans. Mencoba untuk setidaknya memberikan nafas sedikit untuk tim BTR sebelum nanti Lord akan dihadapi oleh kedua tim. Ini bener-bener objektif banget permainan dari tim Onyx Esports. Mereka mau cepat, padat, singkat, dan tepat.
permainannya benar-benar nggak dikasih nafas sama sekali. Bahkan lihat dari Onyx Esports, dari seorang Sansnya, dia dapetin darah semua dari semua jungle yang dimakan. Dan replaynya Bung Kabis, silahkan. Ya, ini bagaimana setup yang sangat manis sekali dibuahkan oleh teman-teman dari Onyx Esports ketika satu buah dari catch langsung connect dan bahkan di follow up semuanya. Bener-bener teamfight yang sangat luar biasa di dalam turret. Bahkan mereka tuh kayak ganti-gantian ngagor turretnya karena mereka tahu sekarang turret ini udah sakit banget dan mereka langsung objektif ke arah lore karena tadi setelah teamfight mereka selesai di menit ke 9.30. Yoi. Artinya mereka tidak akan mendapatkan turtle yang keempat, so mereka langsung lord. Bener-bener, Lord yang pertama sudah hadir dan diamankan oleh tim Onyx Esports. Sansnya udah lumayan sekarat, tapi pastinya dia mendapatkan buff untuk mendapatkan beberapa darah tentunya. Purple buff udah aman sih, dia tinggal nge-jungle atau ngambil minion, dia bakal dapetin regen yang optimal. Bener Jungle banget. Bell. Tapi lihat Wah. kali ini para pemain dari tim Onyx Esports udah ada Bapak Lord yang terhormat dari arah top Nah, lane. saya suka Maju tuh. dengan bangga, Thunderbell. silakan Profesor KB. Oke, ini mungkin bakal bertanya-tanya kenapa Granger bikinnya kayak Brute Force atau bahkan Thunderbelt. Karena sebenarnya pada dasarnya dia emang mirip Brody pada patch yang sebelumnya. Dia Iya. itu udah sakit, dia di buff dari segi damage-nya, udah punya critical di peluru yang keenam dan dia cukup berusaha sustain kayak gini. Yes, Itu udah bener sakit banget sih. Lihat damage-nya terlalu besar. Ada Matigas depan. Langsung dengan Breath Fighters yang mengganggu pergerakan. Tapi Keyboy menangkap begitu saja. Masih bisa kabur. Langsung ada ikan-ikan lumba-lumba di arah bottom lane. Tapi fokus ke arah seorang Ahmad. Bahkan Max ke tengah mata yang terakhir. Sebelum loncatnya sudah hilang begitu saja. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana. Bigetron Alpha harus tumbang dengan cepat atas tim Onyx Esports. What a play from Onyx Esports. Bukan. Finn bukan ya? Pokoknya BTRPK deh seharusnya. G. Oh, G. Faldo. Itu bounty hunter-nya tuh timnya. Serem-serem amat. Iya itu dulu dan kita udah masuk udah ke masuk, game masuk. yang kedua antara Onyx Esports versus Bigetron Alpha. Kaget juga gue tiba-tiba udah masuk. Makanya. Iya. Oke, langsung saja dengan masih draft yang sama kali ini KAY bakal berada di arah mid lane dan Sats akan menggunakan sebuah Benedetta dan gue nggak tahu kenapa gue suka banget Benedetta kalau misalnya dipakai oleh jungler. Kenapa? Karena Benedetta di jungler bakal coba dipaksa begitu saja first blood didapatkan dan Sats langsung ada stiker Bigetron program to win dari seorang KYY kali ini Kyo. Yoyoy, tapi ya hal yang disukai oleh seorang OG ternyata harus ditumbangkan mendapatkan first blood untuk Bigetron Alpha. KYY-nya on point sekali dan kita lihat sementara itu tanda seru sudah mulai keluar di sana. KYY segera memberikan informasi kepada teman-temannya. Sans gila. harus coba hati-hati. Tidak boleh offset karena KYY bisa terlihat kapan saja, tidak terlihat kapan saja. Dan bahkan di sini Sans-nya nggak kuat untuk mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu. Keyboy di garis depan sana bakal coba ditumbangin, Flicker telah digunakan. Rainbow bakal coba dibalikin keadaannya. Ada cewek di sana dengan pasifnya bakal ke ada lepartan mau, tapi ternyata Keyboy yang harus mundur. Damage terlalu sakit yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Tadi itu juga benar-benar almost is never enough ya. Kibo hampir sekali meninggoy dan kali ini kita lihat KYY-nya memberikan damage ke arah seorang Drian yang masih bisa selamat di sana dari abu-abu yang terlihat di situ. Dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Bigetron Alpha kayaknya benar-benar melakukan roaming dengan baik sekali. Bahkan Sans baru dapetin purple buff-nya di menit yang kedua, hampir menit yang kedua. Dan ini benar-benar mengganggu banget. Boots masih struggle Israel di arah bottom lane, tapi dia bisa dibilang cukup adil. Lane di arah bottom lane-nya juga equal, gak menang, gak kalah, tapi Turtle sudah dicolek oleh seorang Brans kali ini bakal coba untuk dapetin satu buah turtle dan Keyboy kalau terlalu offset nggak ada cover, Keyboy bakal tumbang. Iya, sementara itu juga terlihat KYY-nya dicoba untuk memberikan poke ke arah Sans yang sebenarnya mencoba untuk mengambil turtle tapi nggak bisa sepertinya. Tapi Keyboy seperti yang sudah aku bilang bakal dipaksakan begitu saja di sana. Brans mendapatkan 1 poin. Apakah ini akan menjadi buah simalakama untuk tim Onyx Esports? Mereka melepas Natalia dan juga Brody. Untuk pertama kalinya, Brody dan Natalia berada di lane yang sama, berada di game yang sama, Ya, berada di tim yang sama. seru banget sih emang. Ini benar-benar out of the box banget ketika ada Bigetron Alpha yang mendapatkan Esmeralda, Brody dan juga Natalia. Dan kali ini kita lihat Natalia benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Onyx Sans. Ya, di sana KYY selalu memberikan informasi yang sangat tepat. Berada di semak-semak
untuk tiba-tiba menghajar yang ada di depannya. Ini perbedaan dual level antara Sas dan juga seorang Brans. Tapi langsung main belakang arah belakang. Kayak berhasil ditumpahkan begitu saja. Rainbow menjadi pilihan tapi Sas yang memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Drian langsung ada yang terhadap Brody jadi tumpahkan. Permainan yang luar biasa dari seorang Keyboy dan bahkan kali ini para pemain dari tim Igitron Alpha harus kehilangan banyak. Brans dan juga KYI-nya harus tershutdown. Memberikan space yang cukup luas untuk seorang Sans pakai Jet. Sans pakai Z, tapi emang tadi bagus sekali yang dilakukan oleh tim Onyx Esports bisa membalikan keadaan ketika KYY pertama kali bisa di pick off oleh seorang Sans di sana dan AFK dulu tuh, ingat gak? Nah, emblemnya nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu nggak ada tambahan damage dan nggak ada ability tambahan. tapi udah masuk lagi kita ke game-nya. Bener banget dan ternyata efektivitas farming. lihat banget coba dipaksa dari seorang KYY. Retribution diamankan. Ada KYY di sana, nggak boleh pulang. Maunya dilempar aja begitu saja dan Sans dapetin poin tambahan atas seorang KYY. Terlalu offside pergerakan dari seorang KYY di arah bottom jungle dari tim Onyx Esports. Walaupun maksudnya baik ya dari KYY untuk memberikan informasi, tapi ternyata di sana ada backup yang dilakukan oleh seorang Keyboy. Amanlah seorang Sans kali dia. Dan tertawa yang Oke, kedua Keyboy sudah berada di garis diamankan. depan, Brans di depan sana, Keyboy menggunakan flickernya. Sans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Belum mana final blow dan Sans bakal mencoba fokus untuk mendapatkan sebuah turtle-nya. Meanwhile, Boots bakal mengganggu pergerakan dari tim Igitron Alpha. Di reset begitu saja. Nggak mau mengambil resiko karena mereka sadar. Mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Digocap begitu saja. Drian digaruk. Memang kayak sedikit centil dengan adanya cantik dari seorang Kagura. Di tile-tile begitu saja. Apakah ini bikin warrior boots ya dari Drian ya? Drian agak tebel loh tadi barusan. Iya. Iya, benar banget. Digaruk nggak terlalu sakit. Benar Apa loh. juga salah satu faktornya kayak cuma pakai bounty hunter ya? Dia nggak Coba pakai nih itemnya. high end drive. Iya benar-benar. Mungkin Dan- nggak pakai high end drive salah satunya. Yes, dan bakal coba dipasangkan kali ini. Keyboy, Retribution diamankan. Tapi terjatuh total dengan cukup baik. Press langsung bakal difokusi begitu saja. Bakal di semua objektif dan bakal ditumbangin oleh seorang Sans. Dengan 9 for 9 dari bottom lane. Mat menjadi pilihan. Gak bisa pulang, maunya digoyang dan bakal. I'm offended. Hanya menunggu kematian. Masih ada flicker. Boots berhasil melakukan satu buah. Omni dan bahkan shutdown di arah bottom lane. Argo turret dari serang Boots gak berhasil dengan baik kali ini. Gio. Wah, itu almost is never enough ya, gocekan yang dilakukan oleh seorang Matt di sana. Sayang sekali Sans tidak mendapatkan point kill ke arah Matt di sana. Di jiggle begitu saja, tapi lihat Iya. ultimate dari seorang bos digeprek 3 point gak berhasil dapetin darah seorang KYY. Meanwhile, para pemain dari tim Igitron Alpha harus pulang, tersisa seorang Matt saja. Ada Keyboy di sana, Matt nggak berani maju lebih lagi karena Matt bakal ditumbangin satu kali masuk ke perangkap dari seorang landak. Bakal dimakan begitu saja. Benar banget, bakal dimakan. Nah, kalau kita lihat sekarang, Landak pun sudah mulai memakan jungle dari seorang Sans kali ini. Mencoba mengambil pundi-pundi poin terlebih dahulu dan tentunya menaikkan level terlebih dahulu sebelum nantinya akan join war. Kalau kita lihat sendiri dari Brans sendiri, dia juga udah 1-2-1. Ini juga cukup riskan bagi seorang Brans. Yes. Dan kali ini Sans bakal coba untuk dapetin satu buah jungle terlebih dahulu. Ada Max di sana. Keyboy bakal membuka visionnya. Rainbow bersama dengan KYY. Tapi- Masa berada di posisi yang cukup aman, kondusif. Aku jadi mikir tau. Kenapa Ini tuh? siapa yang bisa numbangin bootsnya ya? Boots di late game bakal super powerful. Tapi yang opener dikeluarkan begitu saja, Rainbow menjadi pilihan. Satu poin tambahan lagi dan lagi dengan flank shot. Langsung menuju ke arah Rainbow yang bukan pelangi. Meanwhile KYY menuju ke arah seorang Sans. Final blow-nya tercancel begitu saja. Fokus ke arah satu buah turret dan turretnya itu dibersihin sekali lagi saja. Tapi pasnya menjadi bulat-bulatan. Wah. Di arah bottom Wah. lane. Brans benar-benar menjadi satu buah target. Dan lihat, Bransnya dikebukin. Bonyok. Nggak bisa segala-galain. kemana-mana. Di segala-galain, di ejam-ejam, di umek-umek. Itu kenapa ada sedikit keanehan menurut aku. Bransnya sendirian di sana, Nggak di Mattnya cover. cukup jauh, nggak ada yang cover, dan itu menjadi bulan-bulanan bagi tim Onyx Esports untuk menghabisi seorang Brans. Benar-benar ditempel habis-habisan. Max di sana dilempar ke arah belakang hingga pertama dikeluarkan. Purify telah dikeluarkan oleh seorang Sans tapi Retribution berhasil mendapatkan satu buah turtle. Volley Starbur ke arah belakang. Flash shot dan terkesa begitu saja dan Max bakal tumpangi dengan instan. Ejector ke arah belakang dari seorang Keyboy. KYY menuju ke arah seorang Sans ternyata gak berani karena ada Mbak Dukun. Sedang siapin kobokannya. Belum aja nanti disembur ya kan sama cewek. Hati-hati dari seorang Natalie milik KYY, dan kali ini KYY mencoba untuk melakukan poke ke arah seorang Ben ya di situ. Oh my god, lumba-lumbanya.
Walaupun damage-nya terlalu besar, sayang sekali Gio Ben yang gak berhasil di pick off, brother. Bener banget, tadi udah ada lumba-lumba keluar, ternyata Natalia masih bisa melakukan pick off ke arah seorang Benen. Kalau kita lihat item game yang terjadi sekarang Bung KB. Iya, Ini bagaimana Bung Ini KB? surprisingly tiba-tiba Suns-nya langsung owning, lihat dia ngambil purple buff-nya juga. Wow. Beda banget sama item yang dimiliki sama Brans. Brans bahkan masih struggle, mungkin bahkan dia akan membuat ke arah Immortal or either dia bakal menuju ke arah Brute Force. Dan yes, benar banget Brute Force diamankan terlebih dahulu karena dia sadar lawannya adalah seorang Suns dengan physical damage yang cukup tinggi, walaupun dari segi cooldown dia bakal di nerf. Yes, Suns satu item core-nya menuju ke arah Bloodlust X. Bakal coba digeser begitu aja, I'm Open dikeluarkan. Suns bakal diinjam-injam dan bahkan Suns sama sekali gak dikasih ampun. Ini kayaknya untuk kedua belah tim gak boleh terpisah dari Brans ataupun Suns. Gak boleh seorang diri karena bakal bisa dimakan begitu saja. Keyboy tertabrak tembok di sana. Sticker Bigetron, program to win. Lagi-lagi dikeluarkan oleh serang Keyboy dari jungle. Bentar lagi akan hadir turtle yang berikutnya 33. Oh enggak, Lord ya. Langsung jadi Lord. Langsung jadi Lord 30 detik lagi. Ini bahaya banget. Di menuju arah mid game. Mereka harus bisa menjaga konsistensi. Dari Onyx Esports, Suns yang nggak boleh gegabah. Begitu juga dengan Brans-nya. Ini adalah replay dari Samsung. Lihat Silakan. replaynya dulu ini di arah bawah. Hampir saja mate-nya untuk jiggle-nya bagus banget. Dan lihat Suns marah Suns. marah kali ini. Ya wajar lah ya. Wajar, wajar. Tapi Suns bakal coba fokus untuk dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu. Karena menurut gue seorang Benedetta walaupun bisa tanpa purple buff, tapi dia sangatlah penting untuk seorang jungler Benedetta. Benedetta tanpa blue buff. Bagaikan dia tanpa aku. Nggak masalah. Nggak masalah. masalah, iya. Masih hidup. Masih hidup. Masih sama yang sekarang. Masih berlanjut. Sama yang sekarang. Siapa tahu nanti Benedetta kurang mana dan jadi butuh purple buff. Iya, gitu aja, Bung. Iya kali, namanya juga usaha ya pasti Bener. langsung aja. Tapi kita back to the game. Kegebok, Lord. Kepukul, kayaknya langsung nyala di sana. Muncul. Kegebok, Lord. Itu tau nggak? Kayak tuyul, Hah? kepleset. Nah, wah muncul lu, siapa ini? Tapi udah pakai baju, nggak pakai kolor doang. Iya, astaga. Langsung saja kita lihat di sini event yang cukup keras dari Yap. tim Onyx Esports. Bahkan Rian sendiri berada di posisi yang struggle banget, mau terlalu jauh di pick off, nggak nge-clear di take down. Tapi lihat dari KYY terlalu jauh, Max bakal dikeluarkan gitu aja, udah tidak ada king yang overturn dari seorang Rian. Satu kali payung OJK, tidak adanya edukasi dengan payung ini membuat damage yang cukup besar terhadap tim Bigetron. Apa? Bahkan sana seorang diri, bakal coba disalah begitu saja, dikejar, final blow, dan ternyata Sasha tertangkap lagi dan lagi. What are you doing di arah top lane sana, Profesor? Ya, aku sempat kayak kalau ngomongin masalah Natalia, Natalia ini emang counter segala assassin. Termasuk Benedetta yang memang sangat lincah dengan pasifnya. Tapi balik lagi, an eye for an eye bukanlah jawaban, apalagi kalau ngomongin masalah silence. Karena silence dari Natalia itulah dia alasannya kenapa dia di Benders dan Ki langsung ketangkep dari sini dan Detektor langsung ke belakang. hilang Kali gitu ini. saja. Oke, Dari seorang kayaknya Keyboy. sudah hilang. Meter dari match cukup besar. Ada cewek di sana. Lihat, cewek bakal balik lagi dengan semburan alam badukun. Tapi Boots melakukan clear ini dengan cukup baik. Keputusan yang tepat. Landingnya benar-benar semuanya dibersihin oleh Boots. Dan kalau bisa gue bilang, Boots adalah salah satu player yang benar-benar memperhatikan satu minion pun dia bakal coba perhatikan. Karena disiplinitas yang cukup tinggi dari seorang Boots. Minion aja Disiplinitas. diperhatiin. Apalagi itu bahasanya. Minion aja perhatiin, gimana kamu? Iya. Bucin juga. Oke, tapi Blade of Despair bakal coba diamankan. Blade of Despair dari Suns dan kali ini Rainbow masih ada Purify, diberikan begitu saja. Di start tapi ternyata 3 player bahkan dari tim Bigetron kali ini bakal membalikan keadaan. Satu damage yang keluar dan Rainbow ditumpangi begitu saja. Ikan lumba-lumba, I'm offended. Dapetin darah lagi, ada Suns di depan sana. Pada belum ke arah belakang, terkesan begitu saja. Dan bahkan kali ini bahkan seorang ceweknya yang harus ditumbangkan tanpa ada basa-basi. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh para pemain dari tim Bigetron. Apa? Mengejar ke arah seorang Suns, tapi Suns masih ada satu buah. Slashnya disilent begitu saja. Nice di saat yang tepat berhasil stun seorang KYY. Kalau tadi nggak dapetin eye for an eye-nya itu bahaya sekali buat seorang Suns ya. Karena kita tahu KYY udah sangat-sangat menargetkan seorang Suns. Satu dibayar satu, Rainbow harus tumbang, cewek pun harus tumbang. Lord pun sudah hadir tengah-tengah lane of down kali ini. Dan segera akan dipertarungkan. Yes, bukan itu saja dari sana Keyboy dari bottom lane. Dan Brans on the standby posisi untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Tapi posisi kali ini kedua belah pihak masih berada di posisi yang cukup unggul. Hanya goldnya yang berbeda 2000. Dan Bigetron Alpha sekalipun dia berada di gold yang unggul, dia gak berani untuk ngecolek bapak Lord yang terhormat terlebih dahulu.
Dan KYY dapetin sebuah Little Wonder. Lihat larinya kayak tuyul dilepas malam-malam. Terlalu ngebut, terlalu kencang. Dan bahkan menuju ke arah bottom dari tim Onyx Esports. Ini harus hati-hati ya Onyx Esports ketika Suns-nya sendirian. Nanti akan terjadi lagi seperti hal yang sebelumnya. KYY udah sangat standby untuk mengalahkan seorang Suns. Dan sementara itu di bottom lane, Matnya mencoba untuk memberikan damage poke ke arah Keyboy dan juga cewek di sana. Oke, kali ini Lordnya udah bakal coba dicolek. KYY sudah keluar dari permukaan. Suns langsung Brats. ada kali ini. Bratsnya terculik dengan ejector. Masih coba bertahan. Tornado atau memori gak berhasil didapatkan oleh seorang Brats. Brats tapi masih berhasil hidup dari kejaran buronan dari tim Onyx Esports. Meanwhile, kali ini Suns gak boleh terlalu offside lagi. Karena kalau offside kembali, Suns diamankan. Lord diambil. Dan bahkan Onyx Esports diambil poinnya untuk game yang kedua. Ini udah masuk ke arah late game ya, dimana Bigetron Alpha kita tahu sendiri sangat kuat di late gamenya. Dan Onyx Esports menurut beritanya bahwa mereka cukup kesulitan kalau berhadapan melawan tim yang bertahan sampai late game. Oke, tapi kali ini masih 14.000 dari Bapak Lord terhormat. Bakal di-cancel begitu saja. Lihat para pemain tim Bigetron semua berada di arah rumput. Bakal coba untuk bersembunyi. Mulai bersetubuh dengan bumi. Bakal coba untuk mengamankan diri di tengah lautan Let of Down. Rapi ya sebenarnya formasi yang dilakukan oleh kedua tim. Rapi banget. Mereka udah di ambush, mencoba untuk bersabar. Saling cover. Iya, saling cover. Sampai nanti akhirnya ada satu yang offside, disitulah petaka yang terjadi. Yes, bener banget. Siapapun yang offside, Keyboy sekalipun bakal bisa numbangin tim Onyx Esports. Tapi meanwhile balik lagi, kalau Bigetron kayaknya harus terpick off. Ini Suns-nya bakal merasa aman banget. Kenapa? Karena dari tadi yang memberhentikan pergerakan dari seorang Suns itu cuma KYY. Dengan silent yang didapatkan oleh seorang KYY, membuat Suns benar-benar takut untuk masuk ke dalam. Ini mungkin bisa dibilang salah satu game Suns yang benar-benar membuat dia nggak bisa menuju ke arah core-nya langsung. Nggak sans jadinya. Nggak sans banget. Bener. Udah sedikit nggak relax dan tegang bisa dibilang permainan Bener. dari tim Onyx Esports. Dimana kayaknya benar-benar membuka visionnya bagus sekali, memberikan informasi dengan sangat baik. Sementara juga dari Boots dan juga Max yang akan saling berhadapan di top lane kali ini. Bootsnya juga bermain baik banget. 003 dia belum mati sama sekali. Dia belum terpick off sama sekali. Sementara itu kita lihat sudah mulai ada arah-arah Lord terlihat. Keyboy. Maxnya turun sampai ke arah Lord. Keyboy nggak boleh benar-benar terpick off lagi walaupun dia punya immortality. Sama satu lagi sih sebenarnya yang harus dijaga, Apa yaitu cewek. Cewek, lihat dia pakai itemnya, bakal coba di pick off di arah bottom lane. Bakal coba diamanin begitu saja. Sakaratul Maut dan cewek langsung keluarin. Lihat lumba-lumbanya. Kayak Sakaratul Maut. Keyboy kali ini gak berhasil dapetin kayak. Kalau ada Unstoppable Force itu beda cerita mungkin. Asli beda cerita. Baru gue bilang jangan sampai terpick off. Tapi untungnya tadi ada air madukun membuat seorang cewek kembali lagi segar bugar dengan gurita takoyakinya. Dengan semangatnya cewek kembali lagi. Tadi kalau misalnya KYY bisa terpick off, itu akan menjadi momentum yang baik sekali untuk Onyx Esports. Sementara itu dia cewek dan juga Boots mencoba haras ke arah Max di sana. Belum bisa menumbangkan Max juga yang darahnya juga cukup tebal masuk ke arah late game. Esmeralda kita tahu late game sangat-sangat sulit untuk dibendung. Oke, tapi ternyata Retribution diamankan begitu saja. Informasi yang diberikan kali ini Suns sudah punya brute force. Matt bakal coba untuk menahan. Momentum dikeluarkan, dilempar ke arah belakang dari seorang Max-nya. Masih ada Purify, masih memilih untuk mundur. Nggak bakal terlalu cepat digunakan oleh seorang Max karena dia tahu ada seorang Rainbow yang bukan pelangi yang akan mengawal pergerakan dari kawan-kawan tim Bigetron Alpha. Tadi keren banget ya dari Esmeraldanya udah Falling Star Moon, tiba-tiba dia ejector ke belakang untuk di-cancel penyerangan berikutnya. Itu bagus sekali yang backup yang dilakukan oleh seorang Keyboy. Dan sementara itu udah mulai dipok-pok Lordnya, kembali di-reset kembali dan ada Suns berhadapan dengan Max bersama dengan Boots. Belum bisa menumbangkan seorang Max yang darah putihnya udah setebal dompetnya Oji. Wah, amin ya rabbal alamin nih guys. Dan kali ini bisa dibilang Bigetron Alpha juga nggak terlalu berani untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Karena bisa dibilang satu kesalahan di menit yang ke-16 membuat malapetaka untuk kedua belah tim Profesor KB. Ya mengingat juga nih kalau misalkan satu kali keculik aja tanpa immortal tentu bakal lebih mudah sekali untuk Oke, down. Final Blood harus dikeluarkan. Ada satu buah Purify bahkan KYY yang nggak sengaja masuk ke arah Final Blow. Membuat dia harus mundur kembali karena ternyata sakit juga. Dan tadi Ki juga sempat jalan pas banget di atasnya Alecto Final Blow. Langsung setengah darah hilang begitu saja. Dan emang tadi dari awal aku sudah bilang kayak siapa yang bisa take down Boots nanti di late game. Dan benar jawabannya agak sulit bagi Bigetron Alpha. Karena kenapa? Karena Balmond ini bakal bener-bener full build
dari segi tanknya. Dan ini yang bakal jadi PR banget buat nanti background alpha di teamfight. Sebenarnya, iya, terus? Sorry. Kenapa? Iya. Enggak, kenapa Gio? Enggak, tadi aku cuma ngeliat aja sih. Berarti Tapi tadi kali udah- ini matnya bakal coba di take down begitu saja. Ada satu buat damage tambahan yang bakal ditarik. Matnya Peter bakal dia langsung menuju ke arah minion. Masih coba untuk bertahan. Waktu yang diberikan oleh seorang Matt terlalu banyak. Bahkan kali ini nggak ada lumba-lumba lagi untuk seorang cewek. Sotsky dan keluarga udah cukup banyak. Matt benar-benar buying time dengan cukup baik. Kalau menurut gua tim Bigetron nggak boleh fokus ke arah seorang Boots. Bootsnya pun nggak punya damage ke arah seorang Brans. Tapi dilempar ke arah belakang. Dan langsung hilang. Satu kali semburan membuat kayaknya porak-porannya di sana. Keyboy masih mencoba untuk bertahan. Bahkan ada Suns. Jika orang Suns nggak bisa peduli apapun yang terjadi. Tahun depan Tempo Berry nggak dapetin poin. Bahkan Bransnya ditumbangin. Matt masih mencoba bertahan. Dan satu kali slam dunk. 3 point ke arah seorang Matt kali ini. Itu benar-benar digeprok yang benar-benar on point. Dan kali ini Lord langsung diakuisisi oleh Onyx Esports. Ada Max yang mencoba untuk mengganggu. Masih bisa mengeluarkan Falling Star Moon kali ini, tapi belum mau dari Max. Ada Rainbow datang untuk melakukan backup, tapi kita lihat Suns, Boots, dan ke cewek. Tapi Suns masih punya final blow. Langsung coba dibalikan lagi. Final blow ke arah belakang. Damage cukup cepat dan retribution diamankan. Suns bersama kawan-kawan Onyx Esports berhasil mendapatkan babak terhormat. Membalikkan keadaan atas tim Bigetron Alpha. Sudah ku bilang, terkadang Suns kalau di pressure di early game, dia tidak kuat sampai ke arah late game. Tapi kalau misalnya Bigetron Alpha, terkadang di early game dia megang. Tapi ternyata di late game mereka tuh suka melakukan unnecessary move. Iya, Unnecessary movement. Ya, maksudnya begitu ya. Iya, gitu. Ya, kita ya. paham, kita paham. Unnecessary. Kok jadi susah ngomong ya? Unnecessary move. Ya, Yes. unnecessary move. Iya, Dimana kalau kita lihat Torch juga udah melakukan unnecessary move di mid lane bersama dengan ada Sans dan juga Keyboy bersama dengan cewek. Benar banget, tapi lihat dari ceweknya bakal coba fokus menuju ke arah mid lane. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha coba untuk bertahan. Bapak lo terhormat di atas menit 19. Kali ini agak sedikit sakit di depan sana. Mereka bakal fokus dan dilewati begitu saja. Lord yang terhormat dilewati begitu saja. Apa yang terjadi Profesor KB? Itu lihat-lihat, Ki narik 3 hero dari Onyx Esports sehingga buying time yang dilakukan oleh teman-teman Bigetron Alpha, mereka bisa men-take down Lordnya di bagian mid lane. Hal tersebut benar-benar berhasil dan bahkan kalian top lane-nya juga bisa dibilang masih sedikit lagi untuk di-take down. Lihat cara top lane mereka masih punya super minion. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini benar-benar too strong di arah high ground-nya. Iya. Dia masih punya Rainbow sebagai P3K, dia punya Ambulance dan Matt. Untuk menumbangin seorang Matt butuh waktu yang banyak sampai bahkan Matt dan Max ini kalau digabungin menjadi satu. Matt Itulah Max. kembar. Benar. Tapi itu kok aku penasaran banget ya, bukan penasaran, gemes sih sama tower di mid lane. Ih, Itu 3 kali gemes. sentuh, gemes, hancur gitu kan. Sementara itu kalau kita lihat dari Suns seperti udah mulai mengambil purple buff milik seorang Brans. Brans yang gak punya buff kali ini harus bersabar terlebih dahulu. Red buff pun belum hadir, orange buff belum hadir juga untuk seorang Brans. Mereka harus bersabar. Gak bisa gegabah lagi seperti tadi, gak bisa kecolongan lagi kalau mau menang di match kali ini. Turret hancur. Wah, nice banget. Turretnya dilempar begitu saja dengan lumba-lumba. Sans? Ternyata zaman sekarang bukan Piranha yang mangat, tapi berhasil ditarik dengan Amak Vendas. Saatnya Iya, baru betul. tumbangin begitu saja. Tapi damage terlalu besar dari seorang cewek. Wow. Rian di belakang sana. Ada Boots, belum ada 3 point. Dapetin 1 poin tambahan. Dan bahkan Bransnya yang harus hilang. Matt mencoba untuk bertahan. Dilempar oleh seorang Kipe. Matt, what are you doing? Dan lihat semburan mau dari Padukun. Wow. Mega kill didapatkan oleh seorang Onyx Esports. Cepet banget cooldown dilakukan oleh cewek, bener-bener lumba-lumbanya cepet banget, nggak ngerti lagi. Udah keluar lagi aja dan tersisa KYY, Rainbow, Max. Harus hati-hati. Brans terculik untuk kesekian kalinya. Ini bakal bahaya banget untuk tim Bigetron Alpha. 155. Bukan langkah yang bagus tentunya bagi seorang jungler seperti Brans. Apalagi build damage dan juga sustainability daripada Bigetron Alpha bergantung banget sama Brans. Damage dari turn up memory memang sedikit memberikan tekanan terhadap teman-teman dari tim Onyx Esports. Tapi Ki tadi yang menjadi kunci ketika Suns harus ditumbangkan. Mengingat Suns ini memang agak sedikit riskan di lini depan, tapi balik lagi cewek selalu menjadi penyelamat. Apalagi untuk game kali ini dengan bane-nya cewek akan mendapatkan 2 inhibitor turret mid lane dan juga bottom lane. Wow. Ngeri. 2 inhibitor turret dan bahkan kayaknya bentar lagi bakal dapetin 1 buah purple buff untuk seorang cewek sih harusnya. Wah, Oh, cewek udah dikasih ke Drian. Nah, kayaknya Oke. Drian yang lebih butuh sih kalau Iya. untuk sekarang karena cewek cooldown reduction-nya kan udah terlalu tinggi. Iya, Iya, benar, udah benar, cepet.
Gue setuju banget sih. Kayaknya Drian butuh, tambah lagi butuh sustain mana dari seorang Drian ya. Betul. Ya. Apalagi Karena dari dengan- tadi lihat deh, ini overturnnya kena 5, kena 4. Itu kalau misalnya kalian sadar, yang overturn sama ada air sembur Mbak Dukun yang bisa menyelamatkan mereka di jungle itu. Karena Sunset tumbang. Sunset Iya. tumbang oleh seorang Brass dengan tone atau memory tadi kalau nggak salah. Tapi emang Suns juga dengan mati 5 setidaknya dia masih bisa bertahan. Teman-teman ya udah cukup kuat di late game. Ini membuktikan kalau misalnya mid laner tanpa support dan tank, mereka tuh tidak bisa apa-apa. Iya dong, Dan di jelas. balik mid jungler yang hebat itu selalu ada support dan tanker yang hebat. Bener banget. Selalu ada offlaner dan side laner yang kuat. Karena Itulah kesatuan tim satu ini. kesatuan. Itulah. Makasih. Iya makanya. Enggak semena-mena kayak mid laner kuat tapi ternyata kayaknya terlihat ketahuan begitu kayak- saja. Ada satu buah a Never Night terlihat Wow. tempakan di follow up dipaksa oleh seorang Muskaya yang tumbang begitu saja. Para pemain Bigetron harus memilih mundur terlebih dahulu. Hingga overturn menangkap pemain Bigetron dan bahkan ada blocker belakang dari tim Bigetron harus menahan begitu saja. Tapi masih bisa bertahan. Berhasil coba untuk balik lagi. Tapi ada satu buah lumba-lumba membuat Rainbow tidak menjadi pelangi di sana. Ini Gil. pasti Lord sih sebentar lagi nggak mungkin nggak dari tim. Teman-teman Onyx udah pasti mengarahkan dirinya ke arah Lord karena udah tumbang satu orang yaitu KYY. Ya akan sulit sekali untuk melakukan rotasi dan sementara itu Max ini bersama dipaksa. dengan Max Ini bakal dipaksa. bakal dipaksain aja. Ini Meta Max bakal buying time banget sih. Kenapa? Mereka tuh benar-benar durability-nya cukup Sustain kuat. Dan lihat, nggak ada yang bisa dapetin seorang Mana, bro? Matt masih mau lebih. Pada Bulkara berapa? Langsung ada lumba-lumba. Dan langsung ada 3 point from Boots. Lagi-lagi Boots Lethal save counter. Dante. Lethal counternya berhasil mendapatkan 3 point kali ini. Gokil banget digeprek ada dengan lethal counter dan kita lihat sekarang Santos dan juga Trian tanpa ada gangguan langsung mengambil arah Lord yang terhormat untuk mengalahkan tim Bigetron Alpha. Masih ada kemungkinan untuk Bigetron Alpha membalikan keadaan. Hanya saja mereka harus konsisten dalam bertahan. Kalau tidak, ini akan selesai. Ini benar-benar berat banget. Ini hari yang berat untuk Bigetron Alpha. Kenapa? Karena Tough day. mereka harus benar-benar mempertahankan posisi base-nya. Tapi kali ini walaupun mereka punya Esmeralda, ingat satu kali sembur alam Badukun bisa membuat porak-poranda backline dari tim Bigetron Alpha. Meanwhile, dari seorang Natalia itu tidak capable untuk melakukan defend di arah high ground. Bukan hero high ground. Bukan Bukan hero hero high high ground. Dia tuh bisa menculik ke arah belakang satu demi satu atau bisa meng-distract. Hanya Iya. bisa mendistract dari arahnya Lord. Tapi ini ternyata Brans sih, Brans. Lord di sini sudah mulai masuk ke arah base. Oh no, Pada ball ke hati-hati, arah Brans. belakang. Brans seorang diri. Sas juga punya satu buah. Tapi ternyata Oh. Sas mulai fokus ke arah base-nya. Lihat, Sas gak Winter. benar terjadi Winter Trajan. This is it. Ini bencana. Onyx Esports take the game too. 2-0 disapu bersih oleh tim Onyx Esports mengalahkan Bigetron Alpha. Dan